Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita tetap ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, penganutnya, sampai kepada kita semuanya. Para pemirsa yang bahagia, pertemuan kali ini membahas din atau agama seri 5 tentang Yahudi. Tentang Yahudi meliputi 1. Nikmat Allah kepada Yahudi. 2. Perintah dan larangan Allah untuk Yahudi. Para pemirsa yang bahagia, Yahudi, 1. Nikmat Allah kepada Yahudi dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 47 sampai 48. Ya bani Israil adkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini pada masa itu. Kemudian ayat 48, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsyarun. Artinya, takutlah kamu pada suatu hari kiamat yang seseorang tidak dapat membela orang lain sedikitpun, syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong. Untuk Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 48 ada catatan kaki. Syafaat ialah pertolongan yang antara lain diberikan oleh malaikat, para nabi, atau orang-orang mukmin pilihan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meringankan adab seseorang atau beban di akhirat. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Ad-Duhan surat 44 ayat 32, walaqadih tarnahum ala ilmin alal alamin. Artinya, sungguh dengan dasar pengetahuan kami pilih mereka di atas seluruh alam, semua bangsa pada masa itu.
Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 48 dan sampai 50. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadu minha adlu wa la hum yunsorun. Artinya, takutlah kamu pada suatu hari kiamat yang seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun. Syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Kemudian ayat 49, wa id nazzainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adim. Artinya, ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpahkan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian terdapat cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu. Para pemirsa yang bahagia, untuk Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 49 ada catatan kaki. Fir'aun adalah gelar bagi raja-raja Mesir kuno. Menurut sebagian ahli sejarah, Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihissalam adalah Meneptan 1232 sampai 1224 sebelum Masehi, yang dikenal dengan Ramses II. Para pemirsa yang bahagia, kemudian surat Al-Baqarah surat 2 ayat 50, wa id faraqna bikumul bahra fa anzainakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tandurun. Artinya, ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikannya. Para pemirsa yang bahagia, untuk surat Al-Baqarah surat kedua ayat 50 ada catatan kaki. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam dengan memberinya jalan untuk dilintasi melalui tersibaknya laut. Belum ada penjelasan ilmiah tentang mekanismenya. Bisa jadi Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya menyeberang melintasi celah teluk yang sempit tepat saat laut surut maksimum akibat purnama atau bulan baru, sehingga muncullah daratan untuk dilintasi. Sekitar 6 jam kemudian rombongan Fir'aun mengejar. Saat di tengah, air laut mulai pasang dan menenggelamkan mereka semuanya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 131. Fa'idza ja'athumul hasanatu qalu lana hadihi wa in tusibhum sayyi'atu yatatayyaru bi Musa wa man ma'ahu ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aksarahum la ya'lamun.
Artinya, maka apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, kami pantas mendapatkan ini karena usaha kami. Jika ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketahuilah, sesungguhnya ketentuan tentang nasib mereka baik dan buruk di sisi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 51 sampai 57. Wa'atna Musa arba'ina lailatan summat takhottumul ijla mim ba'dihi wa antum dolimun. Artinya, ingatlah ketika kami menjanjikan petunjuk Taurat kepada Musa melalui munajat selama 40 malam. Kemudian kami Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang dolim. Para pemirsa yang bahagia, untuk Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 51 ini ada catatan kaki. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa waktu munajat Nabi Musa alaihissalam untuk menerima petunjuk Taurat adalah 40 malam. Akan tetapi umatnya tidak sabar menunggunya sehingga mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samirin. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 52, summa afauna ankum mim ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Artinya, setelah itu kami memaafkan kamu agar kamu bersyukur. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 53, wa'id ataina Musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Artinya, ingatlah ketika kami memberikan kitab Taurat dan Furqan kepada Musa agar kamu memperoleh petunjuk. Untuk Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 53 ini ada catatan kaki. Yang dimaksud adalah kumpulan wahyu yang disebut Taurat dan berfungsi sebagai Furqan, yaitu pembeda antara hak dan batil. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Al-Quran surat Al-Baqarah 54 surat 2 ayat 54, wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dolamtum ampusakum bittihotikumul ijlah patubu ila bari'ikum faktulu ampusakum dalikum khairul lakum inda bari'ikum pataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Artinya, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah mendolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Oleh karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu dalam pandangan penciptamu. Dia akan memberi tobatmu, dia akan menerima tobatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Untuk surat Al-Baqarah surat 2 ayat 54 ada catatan kaki.
Menurut sebagian mufassir, perintah untuk membunuh diri pada ayat ini berarti perintah bagi orang yang tidak menyembah patung anak sapi untuk membunuh orang yang menyembahnya. Namun perintah itu bisa pula dipahami sebagai perintah kepada orang-orang yang menyembah patung anak sapi itu untuk saling membunuh atau membunuh diri mereka sendiri sebagai bentuk tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang bahagia, kemudian surat Al-Baqarah surat 2 ayat 55, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadatkumus sha'iqah wa antum tandurun. Artinya, ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum melihat Allah dengan jelas, maka halilintar menyambarmu dan kamu menyaksikannya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 56, summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Artinya, kemudian kami membangkitkan kamu setelah kematianmu agar kamu bersyukur. Ayat 57, wa dolalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dolamuna walakin kanu ampusahum yatlimun. Artinya, kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak mendolimi kami, tetapi justru merekalah yang mendolimi diri sendiri. Para pemirsa yang bahagia, untuk Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 57 ada catatan kaki. Manna ialah sejenis madu, sedangkan salwa ialah sejenis burung puyuh. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 80, wa qalu lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah kul attakhadtum indallahi ahdan falayukhlifawahu ahdahu am taqulu alallahi ma la ta'lamun. Artinya, mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 58 sampai 60, wa id qulnat khulu hatihil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadaw wadkhulul baba sujada wa kulu hittatum nakfir lakum khotoyakum wasanajidul muhsinin. Artinya, ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, lalu makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
kami akan menambah karunia kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 59, Fabadalal ladina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladina zalamu rijzam minas samaa'i bima kanu yafsukun. Artinya, lalu orang-orang dolim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami menurunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang dolim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 60, wa itistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asokal hajar pan fajarat min husnata asrota aina qad alima kullu unasim masrobahum kulu wasrobu mir rizqillahi wala taqsaw fil ardi mufsidin. Artinya, ingat ketika Musa memohon curahan air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah darinya batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 63 64, wa id akhadna misaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Artinya, ingatlah ketika kami mengambil janjimu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian ayat 64, summa tawallaitum mim ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin. Artinya, setelah itu kami berpaling, maka seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang-orang rugi. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 67, wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tatbahu baqarah qalu atattakhiduna hujwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Artinya, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Para pemirsa yang bahagia, untuk Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 67 itu ada catatan kaki. Kata jahil bisa berarti bodoh, meyakini sesuatu yang tidak benar, atau melakukan perbuatan yang tidak layak dikerjakan. Para pemirsa yang bahagia,
Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 20, wa id qala Musa liqaumihi ya qaumit kuru nikmatallahi alaikum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulaka wa atakum malam yu'ti ahadam minal alamin. Artinya, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, menjadikanmu terhormat seperti para raja, dan menganugerahkan kepadamu apa yang belum pernah Dia anugerahkan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam surat Yunus surat 10 ayat 93, walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqi wa razaqnahum minat thayyibat famah talafu hatta ja'ahumul ilm inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Artinya, sungguh kami benar-benar telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang benar, bagus dan nyaman, dan kami beri mereka rezeki yang baik. Maka mereka tidak berselisih hingga datang kepada mereka pengetahuan yang tersurat dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhanmu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 2, perintah dan larangan Allah untuk Yahudi. Perintah dan larangan Allah untuk Yahudi diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 40 sampai 45. Ya Bani Israil adkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Hanya kepadaku hendaknya kamu takut. Para pemirsa yang bahagia, untuk Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 40 ada 2 catatan kaki. 1, Israel adalah nama lain Nabi Yakub alaihissalam. Oleh karena itu, Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang sekarang dikenal sebagai bangsa Yahudi. 2, di antara janji Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah hanya menyembahnya, tidak menyekutukannya, dan beriman kepada Nabi Muhammad sebagaimana yang tersebut di dalam Taurat. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 41, wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirim bih wala tastaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattakun. Artinya, berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan sebagai pembenar bagi apa yang ada pada kamu Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah
hanya kepadaku. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 42 sampai 45, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Para pemirsa, untuk Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 42 itu ada catatan kaki. Yang dimaksud dengan kebatilan adalah kesalahan, kejahatan, kemungkaran, dan sebagainya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian ayat 44, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab suci Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Kemudian ayat 45, wasta'inu bisobri wassolah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Artinya, mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 62, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sobiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebajikan, pasti mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Para pemirsa yang bahagia, untuk Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 62 ada catatan kaki, ada 2 catatan kaki. Sobiin adalah umat terdahulu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi tidak memeluk agama tertentu. Yang kedua, ayat ini merupakan ketentuan umum bagi setiap umat pada masa mereka masing-masing. Misalnya umat Yahudi pada masa Nabi Musa alaihissalam dan umat Nasrani pada masa Nabi Isa alaihissalam. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Toha surat 20 ayat 81, kulu min thayyibati ma razaqnakum wala tadghaw fihi fayakhilla alaikum ghadabi wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa.
Artinya, makanlah sebagian yang baik-baik dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu. Janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku akan menimpamu. Siapa yang ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan pula dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 61 sampai 62. Qala ya qaumi laisa bi dolalatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Artinya, dia Nuh menjawab, hai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah Rasul dari Tuhan semesta alam. Kemudian ayat 62, ubaligukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Artinya, aku sampaikan kepadamu risalah atau amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepadamu. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 83, fa'anzainahu wa ahlahu illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Artinya, maka kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Dia istrinya termasuk orang-orang kafir yang tertinggal. Para pemirsa yang bahagia, kemudian surat Al-Baqarah surat 2 ayat 122, Rabbi Musa wa Harun. Artinya, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Kemudian dalam Al-Baqarah surat 2 ayat 123, qala fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum inna hadza la makrum makartumuhu bil madinati litukhriju minha ahlaha fasaufa ta'lamun. Artinya, Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Para pemirsa yang bahagia, demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata yang pendek atau kepanjangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.